Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pelajaran data mining. Nah, pada kali ini kita akan membahas yaitu logistik atau logistik regression atau regresi logistik ya. Nah, pernahkah kalian berpikir bagaimana sistem email bisa tahu sebuah pesan itu spam atau bukan? Nah, atau bagaimana aplikasi medis mendeteksi apakah suatu tumor itu jinak atau ganas. Nah, di dunia digital saat ini, banyak keputusan cerdas dibuat berdasarkan probabilitas data. Nah, hari ini kita akan membedah salah satu algoritma paling penting yang menjadi fondasi machine learning dan AI, yaitu logistik regression. Apa itu analisis regresi? Nah, sebelum masuk lebih dalam, mari kita pahami dulu apa itu analisis regresi ya. Nah, secara umum, analisis regresi itu digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antara variabel bebas, X, dan variabel terikat, Y. Nah, jika pada regresi linear, variabel terikatnya berbentuk data kontinu atau angka real ya. Nah, pada regresi logistik, justru sebaliknya, variabel terikat itu targetnya berbentuk data kategori. Nah, karena hubungannya tidak linear, kita tidak bisa memakai metode biasa seperti OLS karena bisa melanggar asumsi dasar. Nah, adapun tujuan dan jenis-jenis regresi logistik, yaitu tujuan utama dari regresi logistik ini itu untuk menghitung peluang, melihat perbedaan karakteristik antar kelompok, dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, di dalam data mining, kita mengenal 3 jenis utama regresi logistik ini. Yang pertama adalah binary logistic regression. Ini digunakan jika outputnya hanya ada 2 kelas atau binary ya. Nah, contohnya menentukan email spam atau bukan spam, atau status mahasiswa lulus atau tidak lulus. Angka outputnya itu diawali oleh 0 atau 1. Nah, yang kedua ada multinomial logistic regression. Nah, ini tuh digunakan untuk lebih dari 2 kelas yang tidak memiliki urutan, seperti mengklasifikasikan jenis hewan atau kategori berita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ordinal logistic regression. Nah, ini tuh digunakan jika kelasnya memiliki tingkatan atau ranking. Contohnya mengukur tingkat kepuasan dari sangat puas, puas, netral hingga tidak puas. Nah, konsep dasar dan fungsi sigmoid lalu apa namanya? Bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, konsep dasarnya adalah memproses data input menjadi sebuah nilai probabilitas untuk mengubah angka kombinasi linear menjadi rentang nilai probabilitas antara 0 sampai 1. Nah, regresi logistik menggunakan senjata rahasia bernama fungsi sigmoid. Nah, karakteristik fungsi ini itu unik karena bentuk grafiknya itu menyerupai huruf S ya. Eh, S gitu lah pokoknya. Nah, jika hasil probabilitasnya mendekati angka 1, maka data akan dimasukkan ke kelas positif. Sebaliknya jika mendekati angka 0, maka ke kelas negatif. Nah, sebagai penentu batas atau decision boundary-nya, kita menggunakan nilai threshold yang umumnya disepakati pada angka 0,5 ya. Nah, probabilitas di atas atau sama dengan 0,5 kelas positif dan di bawah 0,5 kelebihan dan kekurangannya. Nah, sama seperti algoritma lainnya, metode ini tuh punya plus dan minus. Kelebihannya, regresi logistik itu sangat sederhana, cepat, dan mudah diinterpretasikan nilainya. Nah, performanya juga luar biasa bagus pada data yang polanya linear dan sering diandalkan untuk klasifikasi teks ya. Nah, kekurangannya, ia tuh kurang cocok untuk menangani pola non-linear yang sangat kompleks. Selain itu, algoritma ini cukup sensitif terhadap data pencilan atau outlier, serta membutuhkan proses feature engineering atau penyiapan data yang matang agar hasilnya akurat. Kesimpulannya, model model yang sederhana terkadang bisa memberikan solusi yang sangat powerful ya. Regresi logistik adalah awal gerbang yang penting bagi kita semua untuk memahami bagaimana dunia artificial intelligence mendayagunakan probabilitas untuk melahirkan keputusan yang cerdas. Saya Revolver Jakbar dari Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.